Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin wa muslimat wa ila arwah ila wa ibadihi sholihin aynama kanu min masyariqil ardi ila magharibiha fi barri wa bahri wa jawiha khususan amaru hadzal masjid sabiqan muhadhara wa lahiqa ila arwahil musallin fihi wal mu'takifina fihi wal mutabarri'ina 'alaihi wal qa'imina bihaqqihi wa yataqabbalu hasanatihim wa yatajawaz 'an sayyi'atihim wa yaghfiru lahum wa huwa yaghshahum min rahmah wal maghfirah wa yu'lihi darajatan fil jannah wa yarfa'uhu qadra fid dunya wal akhirah bi niyatin wa yasir umurana wa dunya wal akhirah wa huwa yaftah lana abwaab rahmah wa abwaab ridha wa abwaab barakah wa nasiha wa Allah yang dihawaijana bihasil maqasidana kulli niyyah salihah fi ahli kulli syarr wa jaliban li kulli khair wa nawahu salafus salih bi niyatin salihah ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyatihi al-fatihah billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, hadratal muhtaramin wal muhtaramat, mateng para kiai, para asatid, ustadzat ingkang kawula mulyakaken, para bapak, ibu, saudara-saudari sekalian, segenap para rawuh, para jamaah, khususipun takmir Masjid Hidayatul Ummah Dukuh Pakis Gang Gangsal yang berbahagia dan yang saya hormati pula. Pada kesempatan yang mulia ini monggo sareng-sareng kita awali dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat rahmat hidayah inayah. Alhamdulillah lalu menika kula panjenengan sedaya saged kepanggihan malih istiqomah menghadiri pengaosan tafsir rutin sing diadakan setiap dinten Rebo malam Kamis bertempat di Masjid Hidayatul Ummah Dukuh Pakis Gang Gangsal. Tentu harapan kita sedaya mugi-mugi keikhlasan kula panjenengan, keistiqomahan kita untuk menghadiri pengajian tafsir rutin pada malam hari ini mudah-mudahan bisa mengantarkan kita semua untuk meraih rahmat Allah, ampunan Allah, ridha Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi Allah terus maringi keberkahan kepada kita semua. Mudah-mudahan kelancaran setiap urusan-urusan kita, baik yang terkait dengan duniawiyah, lebih-lebih ukhrawiyah, dan tentu kita berharap mugi-mugi kula panjenengan keluarga kita semua digolongkan sebagai manusia-manusia yang bahagia, selamat dunia akhirat. Amin Allahumma. Para rawuh ingkang minulya, monggo dilanjut malih. Pertemuan yang lalu kita mengkaji bersama-sama surat Al-Asr sampai ayat yang kedua. Ya, insyaallah malam hari ini kita akan melanjutkan pada ayat yang ketiga. Ya, surat Al-Asr. Wal asri kemarin apa Pak? Demi
masa demi waktu. Innal insana lafi khusrin. Isi sumpahnya itu adalah sesungguhnya manusia itu pasti berada dalam kerugian. Kalau ini pun disampaikanlah secara detail kenapa kok Allah bersumpah ya menggunakan media waktu. Itu saking pentingnya waktu. Ini kalau sampaikan bahwa waktu itu adalah wadah leres. Jenenge wadah ya. Kita ibaratkan gelas. Tergantung yang mengisi. Saged diisi dengan kebaikan-kebaikan, diisi dengan air putih bersih jernih. Ya iso diisi dengan air kotoran. Jadi usia kita, waktu kita adalah wadah untuk beramal. Nek kula panjenengan ngamal saya berarti sama dengan mengisi gelas itu dengan air yang putih yang jernih. Ketika kita isi dengan keburukan, kejahatan, kezaliman, kemaksiatan, berarti gelas niku wau kita isi dengan air kotoran. Nah, semua manusia diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, gak peduli mukmin, kafir, munafik, ateis, semuanya diberi waktu. Gimana Pak? Nah, milane iki saking pentingnya waktu sampai dijadikan sumpah oleh Allah. Isi sumpah nopo? Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu pasti berada dalam kerugian. Manusia semuanya. Ya. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengeneralisasi. Jadi mengumumkan wis pokoke sing jenenge menungso niku pasti berada dalam kerugian. Nah, di ayat yang ketiga ini para Bapak Ibu barulah Allah Subhanahu wa taala memberikan pengecualian. Tiang-tiang sing tidak mengalami kerugian itu sinten? Ya, di ayat yang kedua Allah telah menjelaskan bahwa semua manusia rugi. Di ayat ketiga baru dipilih, dikecualikan. Ada orang-orang yang tidak mengalami kerugian. Sinten? Nanti akan kita sampaikan ya, di antaranya adalah ada 4 kriteria. Sing boten rugi niku sinten? Illal ladzina amanu. Sing pertama adalah kecuali orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu insya Allah tidak berada pada kerugian. Berarti sing gak iman termasuk lafi khusrin. Sinten sing boten iman? Ya wong kafir, ya wong munafik, ya wong ateis. Orang-orang yang tidak mempercayai Allah sebagai Tuhannya, Nabi Muhammad sebagai utusannya. Itu tiang-tiang kafir. Mereka pasti berada dalam kerugian. Bilane kalau wingi sempat kula sampaikan, senajan mereka melakukan kebaikan-kebaikan sosial, kebaikan-kebaikan sosial tetap masih digolongkan lafi khusrin, berada dalam kerugian. Kenapa? Karena kafir niku makanya Allah mengecualikan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Bila nih para rawuh ingkang minul ya
para nabi dan para rasul. Panjenengan waos Al-Qur'an. Nggih, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman, nabi-nabi sinten lah. Sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dapat tugas dari Allah untuk berdakwah. Nah, di antara pondasi dakwah yang pertama itu adalah mengajarkan kalimat tauhid. Ya. Jadi agama yang dibawa oleh para nabi dan para rasul mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang itu adalah pesanan dari Allah yang harus disampaikan oleh para rasul kepada umatnya. Makanya senajan Nabi dicaci maki, dicela, diintimidasi, bahkan orang yang akan dibunuh, tetap para nabi, para rasul berdakwah mengenalkan agama tauhid. Napa supados umatnya ini menjadi umat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak mengalami kerugian. Lah pintu untuk menjadi orang yang beriman napa? Di kalimat syahadat itu, Pak. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu, aku bersaksi, alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut disembah. Wis ka ono Tuhan yang patut disembah illallah kecuali. Nah ini pengecualian. Illallah kecuali Allah. Masya Allah, kalimat tauhid niki Pak, kalimat yang sangat amat luar biasa. Kalau wingi kula sampaikan bagaimana ekstrimnya neraka. Bagaimana neraka itu dipanaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai beribu-ribu tahun, sampai iswaddan, sampai menjadi hitam. Panasnya dilipat gandakan 70 kali lipat oleh Allah dari panas api neraka. Dalamnya pun batu kalau dilempar sampai pinten tahun? 70 tahun baru nyampe dasar. Itu keekstriman apa neraka. Tapi Pak Bu, ternyata neraka yang ekstrimnya seperti ini menolak orang-orang yang bersyahadat. Buatan Bu. Ya, tentu yang dimaksud syahadat di sini adalah syahadat murni. Kami syahadatan tok. Asyhadu alla ilaha illallah. Tapi dalam perjalanannya aku sih percaya hal-hal mistik. Saya percaya bahwa ada kekuatan selain Allah, rezeki selain Allah. Lah itu berarti yang dia ucapkan itu masih sebatas lisan. Konsekuensi dalam kehidupan masih belum dia praktekkan. Jadi bisa menolak. Sebaliknya surga Allah Subhanahu wa taala itu bisa menerima dengan kalimat syahadat. Sampai-sampai nggih para rawuh kami. Masya Allah, semangat di kalau panjenengan patut bersyukur lah ya pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau panjenengan ditakdir senajan boten kepangi kali Kanjeng Nabi, senajan boten kepangi kali para sahabat Nabi, para tabiin ya, jauh Pak kalau panjenengan kali Kanjeng Nabi nama benar. Tapi alhamdulillah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala keimanan. Ini termasuk kita
insya Allah bukan termasuk lafi khusrin. Loh, teng mriki lho para rawuh ingkang pinulya nggih. Sampai-sampai wonten hadis bitoko. Ya, Pak, hadis bitoko. Jadi sekali lagi bahwa neraka itu menolak orang-orang yang beriman. Hadis bitoko. Bitoko niku napa? Bitoko niku kartu. Kartu truf. Lah, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam niku nate menyampaikan kepada para sahabat, ya. Jadi sesungguhnya nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan memanggil ya salah satu dari umat. Nah, umat Kanjeng Nabi ditimbali kalian dan di hadapan seluruh makhluk, ya, di hadapan seluruh manusia pada hari kiamat. Kemudian Pak, Allah Subhanahu Wa Taala membentangkan dosa-dosanya orang itu. Full dengan kesalahan, full dengan dosa. 99 lembar. Sak lembare Pak, maddal basar. Seukuran mata. Ya, mata melihat. Panjenengan nek ningali Pak tanpa lawang tempat emasan itu lah wis gak ono napa. Gedung nggih, gak ono ketutupan. Lah panjenengan katakan nek teng laut ngeten mawon, maddal basar, sepanjang mata memandang. Iku lah wis luas. Nggih napa mboten? Dereng malih teng padang mahsyar. Lho niki hadis sahih lho Pak, hadis sahih. Dibentangkan 99 lembar catatan dosa selama dia hidup ini. Wis dosa tok lah. Terus Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepadanya, fulan, apakah engkau mengingkari dosa-dosa yang telah aku paparkan? Lah tiang niki Pak, memang gak bujukan. Dia menjawab, tidak mengingkari, memang benar. Niku dosa-dosa kula nate melakukan dosa ini di tempat ini hari ini, dosa ini. Jadi dia sekali lagi jujur. Nah, terus Allah Subhanahu Wa Taala berfirman lagi kepadanya, apakah kau masih memiliki alasan? Alasan hujah lah untuk bisa menyelamatkan lah. Dosa-dosa sakmono kuwatahe. Dia menjawab, tidak. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan kepada fulan, pada orang ini, sesungguhnya engkau masih mempunyai satu kebaikan, di sisi kami, indana, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan khawatir, kon sik duwe satu kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hari itu atau hari ini atau hari kiamat tidak akan ada orang yang terzalimi. Walaupun satu kebaikan tetap dihitung. Nah, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkan sebuah kartu truf. Ya, ternyata itu apa, Pak? Lembaran yang ada tulisannya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Nah, terus setelah dikeluarkan kartu trufnya oleh Allah, orang itu berkata, ya Allah, apa arti dari sebuah kartu nek dibandingkan kali catatan dosa saya sebanyak itu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi mengatakan kepada orang tersebut, sekali lagi, hari ini tidak ada manusia yang terzalimi. Allah itu ahkamul hakim, hakimnya para hakim, tidak akan terzalimi. Kemudian
catatan-catatan amal dosa niku wau diletakkan nggih di satu daun timbangan, terus pada timbangan yang lain kartu bitokoh niku wau nggih bitokoh napa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah diletakkan oleh Allah di daun timbangan yang lain. Subhanallah, ternyata Pak, seluruh catatan-catatan dosa yang sebanyak 99 lembar, satu lembar madal basar, sepanjang mata memandang itu menjadi ringan, sedangkan kartu tauhid yang hanya satu lembar saja ini menjadi lebih berat. Masya Allah. Nah niki hadis At-Tirmidzi wa Ahmad bin Hanbal diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Hadis sahih. Lho niki lho. Nggih, kalimat syahadat itu bisa mengalahkan dosa-dosa. Tapi nun sewu lho Pak, nggih. Ini jangan sampai difahami kados pertanyaan Pak Sotik wingi. Nggih. Nah, artinya jangan difahami dengan pemahaman yang salah. Oh, berarti ini peluang untuk bermaksiat, peluang untuk melakukan dosa. Toh awak dhewe wis syahadat. Pasti akan lebih berat dari kalimat syahadat. Boten. Nggih. Nah, teng mriki para rawuh ingkang minulya, ngene iki karena orang ini memang benar-benar ya napa bersyahadat itu murni, nggih. Tidak kecampuran dengan kesyirikan. Jadi dosa yang dia lakukan itu bukan dosa-dosa napa? Syirik. Karena dosa-dosa menjurus ke kesyirikan, dosa-dosa besar. Lho kok saged sampai 99 lembar niku ya napa? Ya jenenge dosa cilik ditulis terus. Kita kata ngene apa? Ternyata Masya Allah. Kehebatan dari apa? Kalimat syahadat, di mana ini adalah pintu keimanan. Para sahabat dulu Pak, nek wis beriman ya mesti diawali dengan syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Nah, niki nggih. Jadi neraka itu menolak. Bahkan sampai-sampai nggih, para Bapak Ibu kalau wingi nggih, sudah pernah kita sampaikan. Nggih, syahadat ini bisa menjadi sebab diampuni dosa-dosa. Wong kafir 70 tahun katakan marengno sedina membaca kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, maka dosa-dosa selama 70 tahun ya, kekufuran yang dia lakukan selama 70 tahun itu bisa terhapus, dosa-dosanya bisa hilang cukup dengan kalimat syahadat. Ya, makanya kalau ingin kita sampaikan ada salah seorang sahabat yang bernama Al-Usyairin. Ya, sahabat Al-Usyairin. Sahabat yang tidak pernah sholat, artinya bukan nggak pernah, belum sempat melakukan sholat, ya, wis meninggal. Kenapa? Karena pada waktu perang Uhud terjadi, awal Al-Usyairin ini sangat benci kepada baginda Rasul, benci kepada Islam. Delalah Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah. Iki lho Pak. Nek Gusti Allah maringi hidayah niku dalam kondisi apapun. Ya, tiba-tiba mendapatkan hidayah Allah, mengucapkan kalimat syahadat, langsung tendriya beto napa pedang. Derek perang.
Ternyata ya, setelah perang usai, para sahabat ini biasa nih mari perang ngoten nggih ningali Pak. Istilahnya mengangkut sing wafat sapa ya dikubur nggih. Sing sakaratul maut sisa dislametno nggih. Nah niki. Ternyata kepanggih kali ini Usairin nih. Kaget para sahabat yang lain loh. Kan kok melok perang loh. Ya. Bukankah kamu apa memusuhi Islam, memusuhi Kanjeng Nabi? Apa jawab? Aku sudah syahadat. Ya. Saya sudah mengucapkan kalimat syahadat. Terus meninggal dunia. Kata Pak. Ya, ini diceritakan ya. Sahabat tadi menceritakan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nopo jawabannya Kanjeng Nabi? Huwa min ahlil jannah. Dia termasuk penghuni surga. Amila qalilan wa ujira katsiran. Dia telah berbuat kebaikan sedikit tapi diganjar kalian Allah katsiran banyak. Nggih, saktine kalimat syahadat niku wae. Mantun Islam mati syahid. Masya Allah. Nah, milane sekali lagi sakjane ngoten Pak nggih, kula panjenengan iki wis enak. Enake napa? Awak dhewe wis duwe kunci. Miftahul jannah niku napa? Kuncine surga napa? Loh, la ilaha illallah. Jadi sangat aneh wis duwe kuncine surga kok milih mlebu neraka. Ah niku. Neraka gak duwe kuncine kok malah milih sing. Nah, nggih, lho niki lho Pak nggih, illal ladzina kecuali orang-orang yang beriman. Dan tentunya para bapak ibu masih banyak keutamaan-keutamaan yang lain. Nggih, wis pokoke wong iman itu sakti lah. Kita sampai Kanjeng Nabi delok paman beliau Abu Lahab. Nggih. Sampai wafat buka iman-iman. Beliau pamane dhewe. Ya. Bahkan Abu Thalib yang merawat Nabi. Ya. Mulai belum jadi Nabi sampai jadi Nabi, jadi Rasul. Berapa puluh tahun. Tapi sekali lagi dalam hadis-hadis Nabi memang tidak diriwayatkan Abu Thalib itu beriman. Ya wallahu a'lam, ya itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai-sampai loh para bapak ibu. Jadi di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, sajane Pak, kula panjenengan jadi tauhid tok, tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita, dosa kecil ya, akan diampuni oleh Allah Subhanahu. Wis ikut dong. Jadi jagi keimanan, jagi tidak melakukan kesyirikan. Nah, ini ya podo ape kula panjenengan boten melakukan kemaksiatan. Atau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Nah, niku para rawuh ingkang. Nggih. Sampun. Wonten pertanyaan. Ilaladina aman. Niki senajan setunggal ayat, tapi poinnya kata, wonten sekawan. Ya kemungkinan, nopo kita jadikan 2 kali pertemuan. Oke. Sampun nggih, ilaladina aman. Wonten pertanyaan. Lanjut nggih. Kemudian wa amilus sholihat. Jadi di antara kriteria yang kedua, Pak, orang-orang yang tidak mengalami kerugian, yo gak me iman tok. Nggih, gak me iman tok, tapi ya wa amilus sholihat. Ya, mau beramal soleh. Datang kitab-kitab tafsir wa amilus sholihat itu adalah wamtathalu ya al-ma'murat wajtanibu nawahi. Jadi yang dikatakan beramal soleh itu berarti menjalankan perintah
perintah Allah dengan baik dan benar, sekaligus menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di setiap perkataan, perbuatan, bahkan sampai amalan-amalan hati. Niku wa amilus soleh. Dalam artian para bapak ibu, soleh itu apa? Soleh itu cocok, sesuai. Sehingga amal soleh itu adalah amal yang cocok dengan syariat. Amal yang sesuai yang dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini amal soleh. Sehingga ketika ada seseorang yang melakukan amal tapi gak soleh itu berarti ngarang-ngarang dewi. Contoh, wong wis syariate salat maghrib iku ping 3, kok ditambah-tambahin. Tak tambah ping 4, tak tambah ping 5 rakaat. Itu berarti gak amal soleh. Walaupun yang dibaca Fatihah, surat-surat lain. Karena sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sholat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib isya dan seterusnya. Sama dengan berpuasa. Syariat dari Allah loh. Poso itu dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Lah kok nun sewu Pak, wonten tiyang niku poso mulai tenggelam matahari sampai terbit fajar gak makan. Terbit fajar sampai tenggelam matahari gak makan. Nah, ini berarti gak soleh, gak cocok dengan syariat. Gak cocok dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Bahkan sampai loh para bapak ibu, senajan amal niku amal sing sae, tapi kalau tidak cocok dengan amalan hati itu dianggap tidak soleh. Nah ini penting Pak, kalau sampai akan masalah niki sing kadang-kadang kita terlewatkan. Jadi panjenengan sholat niki termasuk amal saya mboten. Panjenengan ngaos amal saya mboten. Iktikaf amal saya mboten. Silaturahim amal saya mboten. Takziah termasuk amal saya. Semuanya itu amal-amal saya. Tapi niku amaliyah lahiriah. Betul Pak? Amaliyah lahiriah. Nah, kula panjenengan para rawuh tingkatan yang lebih tinggi lagi, boten angsal hanya fokus pada amal-amal lahiriah saja. Kita harus lebih konsen pada kebersihan hati, amalan hati. Kalau sudah kita fokus pada kebersihan hati akan melahirkan keikhlasan. Nah, dengan ikhlas itulah menjadikan amaliyah-amaliyah lahiriah ini soleh. Karena soleh akhirnya diterami kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Milane Pak. Nun sewu lho nggih. Kalau kita di dunia ini kan bisa menampakkan wajah-wajah yang baik. Leres. Sehingga ketinggal orang ini adalah orang yang baik, orang yang ahli ibadah, orang yang dermawan, orang yang memiliki akhlak yang terpuji dan sebagainya. Tapi nun sewu, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha tahu akan isi hati manusia. Dan besok paku akan dibongkar oleh Allah. Isi hati manusia itu akan dibongkar. Allah akan membongkar nun sewu topeng-topeng dunia, lipstik dunia, casing dunia.
sehingga akan tampak jelas hakikat hati manusia yang sebenarnya. Ini dikatakan soleh, belum saya ubah ngeten. Ini insyaallah nanti kalau sampai Nabi Muhammad SAW itu pernah menyampaikan hadis yang cukup menggetarkan hati kita. Sampai-sampai Nabi itu ketika menyampaikan hadis ini, ada salah seorang sahabat pingsan, gak kuat. Nopo? Beliau menyampaikan bahwa kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan mengadili 3 kelompok. Sebelum yang lain diadili. Kelompok yang pertama nopo? Ustusyhida. Ya, mereka-mereka yang mati syahid. Mati syahid dipanggil oleh Allah. Kemudian Allah menampakkan nikmat-nikmatnya. Allah bertanya, ya, benar ini nikmat-nikmat dari saya, benar. Niku nikmat saya panjenengan. Kau pergunakan apa? Saya pergunakan kebaikan-kebaikan ya Allah. Bahkan aku berperang berjihad fisabilillah, aku mati syahid pun juga karenamu ya Allah. Tapi sekali lagi Allah Subhanahu wa taala zat yang mengetahui isi hati manusia. Allah menyampaikan, kadzib kamu, bohong kamu. Kamu dulu berperang, berjihad itu bukan karena Allah, tapi kamu berjihad hanya ingin dikatakan kamu seorang pemberani, seorang pahlawan, ingin dapat pujian. Dan pujian-pujian ini sudah kamu dapatkan sewaktu di dunia. Manusia ya di sekeliling kamu, baik tonggomu, baik keluargamu, baik kerabatmu, semua telah memuji kamu dan kamu bangga dengan pujian itu. Jadi gitu. Ayo saat ini kalau tanggal panjenengan jihad fisabilillah mati syahid niku amal syahid apa mboten? Amal soleh mboten? Soleh, tapi bisa menjadi tidak soleh ketika tidak bisa menanamkan lillahi ta'ala. Soleh, tapi akhirnya gak soleh. Mergo tidak dibarengi dengan amalan hati niku. Jadi wa amilus sholihat itu bukan hanya soleh amalia lahiriahnya saja. Nah, ini sing ngangel Pak Bu. Lo akhirnya mereka ditarik oleh Allah diceplosan ke dalam neraka. Yang kedua ahlul Quran. Nah, ini Pak. Para ustadz, para kiai, orang-orang yang bertolakul ilmi, para penghafal Al-Quran. Ya, dipanggil oleh Allah. Kemudian nikmat-nikmat Allah ditampakkan semua. Sekarang percaya nikmat-nikmat itu, pergunakan apa nikmat? Oh, mereka mengatakan nikmat itu aku gunakan ibadah kebaikan. Panjenengan mari kula sehat kula tambal bertolak ilmi. Panjenengan mari kula akal sing sehat kula tambal untuk menghafalkan Quran dan sebagainya dan sebagainya. Kon niat apa ya? Niat keranten ibtigha wajhillah, mengharapkan ridho beliau. Kadzib tak, bohong enggak? Dusta kamu dulu bertolakul ilmu menghafalkan Al-Quran hanya ingin dijuluki orang yang soleh, orang yang baik, orang ahli Quran. Ingin diceluk ustaz, celuk kiai, dibongkar isi hati manusia. Dan kamu telah mendapatkan pujian-pujian itu sebelum akhirnya nang neraka. Sing nomor 3 Pak ahli sedekah. Ditimbali kalian Allah menampakkan nikmat-nikmatnya. Mereka mengatakan, Gusti Allah niku nikmat saking panjenengan. Kalau damel sedekah ya dalam rangka mencari itu apa bisa kadzib tak bohong. Kau ingin dipuji, ingin dikatakan orang yang dermawan, orang yang baik dan sebagainya. Semuanya sudah kamu dapatkan sewaktu di hidup. Lho niki lho Pak. Iki amal-amal sing saya mati syahid, ahli Quran, ahli sedekah. Nggih napa mboten? Tapi kerana tidak bisa menanamkan niat yang sebenarnya, akhirnya tidak menjadi wa'amilus sholihat. Makanya di dalam surat Kahfi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Orang-orang yang beramal baik tidak didasari dengan yang lillahi ta'ala,
itu hanya sebatas mengira bahwa dia melakukan kebaikan, padahal sedang melakukan kemaksiatan. Ya, jadi wa amilus sholihat ini wangil. Nah, makanya dengan iman tadi, asyhadu alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut diibadahi, yang patut disembah kecuali Allah. Loh ini tertanam Pak. Maka panjenengan dan saya wa amilus sholihat, ya di dalam beramal soleh, wis gak niat apa-apa, wis niate murni untuk mencari ridho. Dipuji tetap istiqomah, dicelatu tetap istiqomah, gak butuh pujian. Nah kadang-kadang menungso lah senengnya dipuji, gini apa? Pujian itu saja nih gak apik Pak. Makanya banyak kedasian, nek ono wong muji panjenengan, sombong, jenengan ini luar biasa, sholat tidak tahu ketinggalan, jamaah terus nang masjid. Ono acara-acara HBH selalu hadir, pengajian selalu hadir, insyaallah. Lho niku ojo gemedhe. Biasa-biasa mawon. Justru pujian niki adalah racun. Kok nek wis gemedhe, Pak. Lho nun sewu akhirnya gak dadi wa amilus sholihat niku. Nggih napa mboten? Nggih. Sampun. Kirang pinten menit? 6. Nah, monggo, nek wonten pertanyaan. Oh nggih, monggo. Nggih. Mungkin hari ini baik sesuai dengan artinya dan lagi tidak benar seperti itu. Lah makanya Pak Bu, sulitnya menjaga keikhlasan. Karena menjaga keikhlasan itu tidak hanya sesudah panjenengan atau ketika panjenengan beramal soleh saja, tidak. Tapi sakwise panjenengan melakukan amal soleh, ini tetap harus dijaga. Ini sing angel. Nggih, nun sewu. Panjenengan katakan derek, ya bangun masjid ini. Masjid itu wis mari. Ya, asalnya panjenengan ikhlas. Aku delalah terlintas di masjid ini gak krono aku saisa di masjid. Nek gak krono sedekahku saiki. Lha niki masjidnya wis mari, amal panjenengan sudah selesai. Tapi menjaga keikhlasan iki ya sampai terus. Iki sing angel, Pak. Makanya orang-orang yang asyhadu alla ilaha illallah sudah terpatri, maka dia di dalam beramal soleh hanya mencukupkan Allah Subhanahu wa taala. Nah niki sing angel. Lah makanya bitoko syahadat itu jauh lebih berat, ya. Karena memang ini kalau benar-benar diamalkan, sampai Pak, ya, Sayyidina Ali itu pernah ketika berperang, ya, bisa mateni musuh, sudah mau wis ngene tok, tiba-tiba Sayyidina Ali diludahi, mantap Sayyidina Ali, malah gak dimateni. Akhirnya sahabat yang lain bertanya, loh kenapa kok kamu bunuh? Aku nek mateni karena emosi, sudah bukan lillahi ta'ala lagi, percuma. Jadi mereka para sahabat itu berperang memang lillahi ta'ala. Ini kalau panjenengan di ngono, tambah dia del gitu. Dan ini tingkat keikhlasan para sahabat seperti itu. Sampai-sampai sudah di hadapannya. Nah ini sekali lagi itu memang orang-orang pilihan. Nah kalau panjenengan ya berusahalah untuk menjadi orang-orang pilihan. Jadi sulit, repot, terus keikhlasan itu harus dijaga. Nek keperucut kadang-kadang haji, ya, ziarah haji, sehingga diceru, melok-melok lah kan, lebih-lebih haji balak-balik, umroh balak-balik, seolah-olah, ini uang, biasa-biasa mau, ojo gemede, sebab beribadah kalau melahirkan
merasa lebih alim, merasa lebih pinter, merasa lebih istiqomah, merasa lebih ahli ibadah. Nun sewu. Katanya para ulama, mending melakukan dosa tapi bisa melahirkan pertaubatan. Bisa melahirkan dekat dengan Allah daripada melakukan ibadah tapi melahirkan merasa. Merasa ya. Soalnya wong liya wong melakukan maksiat, justru mereka butuh doa. Ojo. Makanya ulama-ulama dulu itu ya gak ngono. Saiki kadang-kadang berbuat kebaikan saja. Nek coro menurut mereka bid'ah, nggih, anggap nopo bid'ah. Kalau dasare rokok bangunan. Ini kalau yang 70 tahun melakukan kekufuran hanya satu kalimat syahadat di 10. Iki sing wis 70 tahun mlebu mukmin. Zikir hanya berbeda napa pandangan di kufur-kufur. Nah, nggih. Sampun? Pun bisa. 2 menit. Sampun nggih. Ada pertanyaan lain? Nggih, jadi sekali lagi memang surat Al-Asr niki kandungannya sangat dalam Pak Bu nggih. Mane wingi kula sampaikan Imam Syafi'i sendiri berpendapat wis surat kandungan surat Al-Asr iki padha ambek satu Al-Qur'an niku nek betul-betul dikuncai. Ya. Kenapa? Karena mencakup secara keseluruhan. Nggih. Lalladzina amanu wa amilus sholihat. Sampun buat pertanyaan. Sekap. Nggih, sekap niki mawon nggih. Sampun niki mawon, mugi-mugi wonten barokah manfaatnya. Nggih. Wis mugi-mugi lah kula panjenengan sedaya diparingi hidayah Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa ringanlah untuk menjalankan atau menerjemahkan Al-Qur'an ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampun niki mawon, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Assalamualaikum